Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. Good afternoon, everybody. Good afternoon, Miss. Okay, how are you today? Fine. I'm fine, thank you. What about you? Okay, thank you very much for joining this class today. Jadi, terima kasih pada mahasiswa yang telah join pada kelas hari ini. Jadi, untuk hari ini kita by Zoom ya, dan by YouTube live. Nah, jadi silakan bisa tuliskan absen ya, nama dan name di kolom Zoom ya. Nah, oke. Nah, jadi pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas materi kita ke-10 dan 11 ya. Jadi setelah UTS kita ada sekitar 3 pertemuan lagi sebelum nanti kita ke UAS. Nah, jadi kita ke 10 11, nanti di 2 minggu ke depan kita ke 12 13 dan terakhir kita ke 14-15. Jadi ujian kita nanti di pertemuan ke-16. Nah, jadi pada kesempatan ini seperti yang pernah saya diskusikan di previous meeting. Jadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya sebelum UTS saya sudah katakan juga bahwa setelah UTS ya apa yang akan kita bahas nanti. Nah, jadi setelah UTS dan sampai UAS kita akan membahas tentang yang namanya itu adalah tenses ya. Jadi kita hari ini akan bahas tenses sampai nanti di 2 pertemuan ke depan. Nah, jadi tidak semua tenses yang akan kita bahas ya. Jadi saya hanya ambil tenses yang sekiranya memang cukup familiar atau mungkin sering kali atau biasa digunakan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi kalaupun kalian ada yang punya buku grammar atau mungkin kalian pernah baca bahwa tenses itu kan ada 12, Miss, tenses itu ada 16. Nah, jadi sebenarnya jumlahnya belasan itu adalah cabang dari 3 tenses utama sebenarnya. 3 tenses utama itu apa? Nah, yaitu present tense, terus simple past tense, dan simple future. Nah, jadi sebenarnya memang 12, 16 itu pecahan dari 3 atau 4 induk utama dalam tenses. Nah, jadi kita akan bahas sekitar berapa ya? Present, past, future, terus continuous 2. Kita akan bahas sekitar 7 tenses dasar dalam bahasa Inggris. Nah, oke. Jadi, untuk materi UAS kita nanti seperti apa? Nah, jadi biasanya kalau saya itu katakanlah untuk UAS nanti bukan seluruh materi yang akan kita bahas, tetapi kita hanya akan membahas materi setelah UTS dan nanti sebelum UAS ya. Jadi untuk UAS nanti kita hanya akan seputar tenses, kita nggak akan kembali seperti apa ya, materi-materi atau mungkin pembahasan atau topik yang seperti kalian UTS kemarin ya. Jadi kita lebih ke full tenses untuk UAS nanti. Nah, nanti pun juga untuk penugasan nanti juga saya sampaikan mungkin di pertemuan terakhir ya di 14-15 nanti tugas kalian apa. Nah, jadi tetap nanti juga ada tugas ya, ada tugas yang harus kalian kumpulkan ya sebagai tugas UAS. Kalau kemarin mungkin ada tugas UTS resume ya, resume buku, maka kalau nanti di UAS nanti modelnya adalah esai ya. Mungkin seperti kayak mengarang atau membuat paragraf sesuai dengan topik yang ditentukan. Nah, jadi intinya tugas nanti pun juga setiap mahasiswa pasti punya karya atau mungkin jawaban hasil yang juga berbeda. Nah, oke, jadi hari ini kita akan langsung ke tenses ya. Nah, berbicara tentang tenses, biasanya ketika orang itu dengar tenses itu biasanya wah tenses itu susah. Nah, jadi sebenarnya memang muncul anggapan bahwa kalau grammar itu susah, apalagi tenses ya. Jadi gini,
tense itu sesuatu yang berkaitan dengan kata kerja sebenarnya. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan kata kerja. Nah, jadi ketika kita mau belajar tenses, kita harus menguasai tentang verb. Apa itu kata kerja? Nah, atau katakanlah apa itu perubahan-perubahan dalam kata kerja. Karena kalau kita lihat, verb itu bisa berubah kan sesuai dengan tenses gitu katakanlah. Misal present tense, past tense, nanti verb yang digunakan pun juga udah berbeda. Apalagi nanti kalau udah future, apalagi nanti kalau sudah bentuk continuous, bentuk perfect. Nah, verbnya itu bentuknya itu berbeda ya. Jadi tidak hanya sekedar verb 1, tapi mungkin ada yang verb 2, ada yang menggunakan verb ing. Nah, jadi tenses itu sebenarnya adalah perubahan kata kerja. Jadi ketika mau belajar tenses, kuasailah verb. Nah, oke. Kita akan ke sini ya. Kita akan ke simple present tense, tenses pertama. Nah, jadi hari ini ya, we will discuss two tenses. Kita akan belajar tentang dua tenses, present dan past tense. Nah, oke. Kalau yang namanya simple present ya, mungkin kalian juga sudah familiar. Sebenarnya kita juga review aja ya tenses seperti apa ya. Mungkin SMP, SMA ini sudah cukup sering atau mungkin sudah pernah diterangkan oleh guru kalian pas SMA ya. Jadi kita hanya sekedar review aja, mempermatang materi. Nah, jadi kalau yang namanya present itu kan identik dengan sesuatu yang saat ini. Ya, saat ini itu belum tentu sekarang, cuman intinya saat ini. Mungkin kalau ada anggapan bahwa itu sekarang, oke lah bisa ya. Nah, tetapi lebih ke kejadian pada saat ini. Nah, jadi tenses ini digunakan untuk menjelaskan peristiwa, kejadian, tindakan yang katakanlah mungkin terjadi di waktu sekarang. Atau mungkin pekerjaan, kegiatan, aktivitas yang bisa berulang-ulang ya, bisa berulang-ulang atau mungkin menjadi kebiasaan kita dalam keseharian dalam artian. Nah, atau sesuatu yang bisa terkait dengan fakta atau kebenaran umum ya, atau sesuatu yang biasanya sudah dijadwalkan, sudah diatur atau sudah menjadi rutinitas ya. Nah, oke. Ada beberapa fungsi ya. Sebenarnya memang simple present itu termasuk tenses pamungkas dalam artian pamungkas itu gimana? Karena memang mungkin umumnya ya, ini akan lebih banyak dipahami. Katakanlah kalau kita misal ya kita speaking katakanlah ketika kita sedang bertanya atau dalam artian menjawab dalam bahasa Inggris ataupun dalam pembicaraan sehari-hari ya ibarat kata ya itu biasanya memang cenderung pakai present ya cenderung ya meskipun kadang-kadang misal ya ketika kita pengen bicara atau sesuatu yang udah kita lakuin kemarin kadang-kadang itu ya masih menggunakan present misal atau kita mau ngomong katakanlah sesuatu yang akan datang kadang juga masih cenderung present. Nah, jadi termasuk present ini termasuk tenses yang pamungkas ya. Umum digunakan. Biasanya apa ya? Sering digunakan misal kayak dalam buku apa ya, kayak buku-buku pelajaran katakanlah. Itu biasanya bahasa yang present ya. Nah, terus tujuannya untuk apa? Nah, satu bisa untuk menyatakan peristiwa yang sudah menjadi kebiasaan. Sudah menjadi kebiasaan sehari-hari, sudah menjadi rutinitas. Misal apa? I go to work every day. Aku pergi ke kantor atau aku pergi bekerja setiap hari. Rutin dilakukan. Oh, setiap hari ternyata pergi bekerja. Jadi sesuatu yang barangkali memang rutin dilakukan. Terus misal I always have breakfast in the morning. Aku selalu sarapan di pagi hari. Jadi sesuatu yang memang umum ya atau lumrah dilakukan di waktu-waktu tertentu. Terus misal untuk apa lagi? Nah, untuk menyatakan peristiwa atau kejadian yang umum terjadi. Barangkali itu apa ya sesuatu sudah jadi fakta ya. Misal katakanlah the sun rises from the east ya, matahari terbit dari sebelah timur misal. The sun sets in the west, matahari terbenam di sebelah barat. Nah, kalau kita lihat ya, biasanya kan present tense itu ya
kan kata kerja yang digunakan adalah verb 1. Kalau tidak verb 1 adalah kata kerja yang biasanya menggunakan verb SES kan. Biasanya kan seperti itu ya. Oh, kalau are you we they itu biasanya untuk kata kerja tidak pakai SES. Tetapi kalau untuk she he it berarti kata kerjanya pakai SES. Nah, kan konsepnya present kayak gitu. Nah, jadi sesuatu yang sudah jadi kebenaran umum, fakta. Nah, biasanya ini kaitan dengan keilmuan biasanya ya. Jadi kalau matahari ya terbit dari timur, katakanlah matahari terbenam di sebelah barat. Nah, jadi kayak penggunaan verbnya ini loh. Ini yang menunjukkan tensesnya. Nah, karena the sun itu kan sebagai it ya, katakanlah benda, maka kan kata kerjanya kan pakai SES. Nah, maka di sini dia tambah S. Nah, terus di sini kenapa pakai is? Karena kalau di present tense kan to be yang digunakan apa? Oh, to be is, to be am, sama a. Oh, karena the grass itu sebagai it, maka kata verbnya, katakanlah ya, itu atau to be-nya itu juga harus mengikuti. Terus tujuannya untuk apa? Nah, ketika kita ingin meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, ya, atau kita ingin meminta atau memerintah kepada lawan bicara itu biasanya cenderung pakai present juga, ya, menyuruh misal close the door misalnya, tutup pintu misalnya katakanlah. Jadi memang ya, misal open the book misal. Jadi, nah kalau kita lihat di sini memang dia cenderung menggunakan verb 1 ya. Nah, oke. Terus selanjutnya apa misal? Nah, tujuannya untuk apa? Nah, untuk menyatakan suatu peristiwa atau katakanlah kejadian yang kemungkinan sudah dijadwalkan atau menjadi rutinitas, baik yang akan terjadi atau mungkin nanti misal. Ya, biasanya ini identik apa ya? Identik dengan sesuatu yang sudah dijadwalkan, misal katakanlah apa, misal kayak jadwal pertandingan misal. Ya, atau katakanlah schedule kegiatan itu juga bisa menggunakan present. Terus apalagi biasanya kayak terkait dengan apa ya, kayak jadwal keberangkatan misalnya, jadwal keberangkatan, jadwal kepulangan katakanlah, atau mungkin intinya kayak misal bis katakanlah ya, atau kereta atau pesawat, bahwa jadwal keberangkatannya itu misal jam berapa misal, atau katakanlah nanti sampainya prediksinya jam berapa. Jadi sesuatu yang katakanlah memang apa ya, sudah dijadwalkan ya, punya jadwal schedule misal. Nah, atau misal setiap hari apa, atau mungkin setiap jam apa, kan biasanya kalau yang namanya schedule itu biasanya sesuatu yang ibarat kata memang tidak berubah banyak ya. Biasanya jam segini itu datang misalnya, oh jam segini sampai. Nah, jadi sesuatu yang sudah dijadwalkan biasanya identik dengan transportasi atau beberapa apa ya, jadwal-jadwal kegiatan pertandingan misal dan sebagainya. Nah, kayak di sini ya kalau kita lihat. Nah, di sini juga tertulis bahwa misal ABC team plays. Nah, di sini verb yang digunakan pun juga verb present. Kenapa di sini pakai SO? Karena ABC itu sebagai apa ya, it ya, maka dia pakai S misalnya. Terus kenapa di sini Gus? Karena di sini ada the major misalnya, adalah kayak pimpinan ya, mungkin bisa pimpinan, ketua, nah, wali kota misalnya, itu juga bisa. Itu kenapa pakai Gus? Oh, karena dia cenderung misal he atau she, maka kata kerjanya menggunakan SES. Nah, terus apalagi misal, nah biasanya sesuatu yang menerangkan tentang deskripsi diri, ya, kecakapan, kemampuan, gambaran diri. Nah, itu biasanya juga ibarat kata menggunakan present biasanya. Ketika katakanlah kalian perkenalan diri misalnya. Nah, perkenalan diri itu biasanya cenderung ya, itu menggunakan present. Misal ketika saya tanya what is your name? Kenapa pakainya is ya? Is. Nah, is kan to be-nya present. Kenapa? Terus jawabannya kenapa? My name is. Nah, terus ketika saya tanya where do you live misalnya, pakainya. Terus jawabnya pasti I live in kan. Nah, jadi verb yang digunakan adalah verb 1. Nah, jadi biasanya yang identik dengan
perkenalan diri katakanlah atau deskripsi diri, sesuatu yang menjelaskan kita biasanya itu menggunakan present tense ya. Jadi ketika kalian perkenalan diri katakanlah ya, atau mungkin ibarat kata kalian itu pengen memperkenalkan orang lain, nah itu biasanya menggunakan verb satu atau mungkin tenses yang present misal. Nah, atau sesuatu yang terkait dengan kayak berita, pengumuman, surat kabar itu pun juga bisa menggunakan verb yang present biasanya. Sebenarnya banyak sekali ya. Nah, terus penanda waktunya apa? Nah, jadi sebenarnya ada beberapa penanda waktu yang itu biasanya identik dengan present tense. Misal apa? Kayak sesuatu yang kayak rutin ya. Rutin itu misal setiap apa. Nah, atau berapa kali. Nah, itu biasanya di ranahnya di simple present. Misal kayak everyday, setiap hari. I go to school every day misalnya. Atau mungkin I go to beach misal every year. Jadi kaitan sama setiap itu kan biasanya rutin kan. Setiap hari berarti rutin dilakukan di hari Senin sampai Minggu misal. Every week setiap minggu. Every month setiap bulan. Every year setiap tahun. Atau biasanya atau every Desember misal. Jadi sesuatu yang terkait dengan waktu ya, setiap apa gitu. Terus in the morning misal, in the afternoon, in the evening. Nah, itu juga termasuk penanda di present tense. Atau biasanya terkait dengan jam-jam tertentu ya. Biasanya ketika kita mau retail atau bukan retail ya, ketika kita mau mendeskripsikan misalnya katakanlah my daily activity, keseharianku di hari Minggu, itu biasanya kan identik dengan jam kan, misal I get up at 5 o'clock in the morning. Nah, itu biasanya present banget. Nah, terus atau sesuatu yang kaitan sama frekuensi. Misal apa yang terkait dengan frekuensi? Misal katakanlah sekali ya, once ya, twice itu 2 kali ya. Misal twice a week berarti 2 kali seminggu misal. Twice a day berarti 2 kali sehari. 3 times ya. Jadi sekali itu bukan one time tetapi once. Terus 2 kali itu bukan 2 times tetapi twice ya. Terus 3 kali sampai angka-angka selanjutnya itu menggunakan times ya. Nah, itu adalah salah satu ciri. Atau bisa juga ya. Biasanya menunjuk ke sesuatu yang frekuensi, misal frekuensi itu apa? Nah, saya ketikkan di sini kalau ada yang kurang ya. Nah, atau sesuatu yang terkait dengan frekuensi tertentu. Nah, ini kita review lagi di materi adverb. Misal apa? Katakanlah always. Misal always itu apa? Selalu. Misal. Terus apalagi misal often misal. Nah, ini adalah sering. Terus apalagi usually, biasanya. Terus sometimes, kadang-kadang. Terus apalagi misal never, tidak pernah misal. Oke, seldom, sorry ya, ada yang kurang. Seldom, jarang. Nah, jadi biasanya ini juga penanda di simple present tense ya. Jadi misalnya sesuatu yang sering ya selalu kita lakukan di hari apa, sering kita lakukan di hari apa, biasanya kita rutin lakukan, atau kadang-kadang kita lakukan, jarang. Nah, biasanya ini termasuk di dalam ranahnya simple present. Nah, oke. Terus, nah ciri utamanya apa? Nah, ini kita jadi di dalam present tense ya, simple present tense itu cirinya apa? Yaitu penggunaan verb 1. Verb 1 itu verb dasar ya, verb yang dia belum ada imbuhan apapun. Verb atau mungkin bisa kita bilang bahwa verb 1 itu adalah kata kerja kamus ya. Nah, misalnya apa? Nah, kalau biasanya bisa juga disebut kata kerja kamus biasanya ya kalau orang. Kenapa? Karena ketika kita katakanlah ibarat kata pengen mencari kata apa ya, makan misalnya katakanlah. Nah,
itu akan ketemu. Tetapi kalau misal katakanlah ya, kan kalau untuk subjek IUWD itu kan untuk verbnya itu kan ending SES. Nah, sedangkan untuk si he it dia kan tidak di ending SES ya, ibarat kata radoyan SES. Nah, terus kita lihat kenapa verb 1 itu bisa disebut kata kerja kamus. Oh, kalau kita misal pengen mencari arti dari it itu adalah makan misalnya. Kalau kita pengen menggunakan eats misalnya, katakanlah sudah tambahan s katakanlah, kita nggak akan langsung menemukan arti. Atau misal katakanlah kita menggunakan verb 2-nya, kan eat, at, kan ini termasuk irregular kan, sorry. Nah, nggak artinya terus sudah atau telah makan gitu ya. Jadi kamus tuh nggak akan mendeteksi sesuatu yang dia sudah mengalami perubahan. Nah, nanti kalian itu biasanya itu akan seperti ini. Lihat atau alih ya. Kalian disuruh beralih ke verb 1 atau mungkin kalian disuruh jadi entah itu kalian disuruh beralih, maksudnya kalian disuruh cari verb 1-nya, atau mungkin kalian disuruh untuk beralih ke verb 1, alih it atau see it ya, atau lihat it, atau lihat verb 1. Nah, jadi tergantung tergantung kamusnya juga ya, bisa alih atau bisa lihat. Nah, apalagi katakanlah kalau kalian itu juga menuliskan kata eating misal pakai ing, itu juga biasanya kamus itu nggak akan mendeteksi sedang makan gitu, enggak ya. Jadi kalian tetap akan disuruh beralih atau harus ngecek verb 1-nya mana. Nah, itu yang paling dasar. Nah, terus ini adalah perubahan dasar, ini hanya sebagai asal aja. Kenapa apa aja sih kata kerja yang bisa di ending SES? Nah, kan kalau kasusnya untuk IUWD ya, IUWD kata kerjanya kan tidak pakai S atau ES kan, berarti aman. Nah, sementara she, he, it itu kan kata kerjanya di ending SES. Nah, berarti kan ada kata kerja yang harus di ending S, ada yang harus di ending ES. Ini bukan menunjukkan bahwa ini jamak, enggak, ini beda, ini verb, bukan noun ya. Nah, jadi ini adalah dasar kenapa katakanlah ya, ketika misal kalian disuruh merubah katakanlah misal kata go. Kalau yang memakai she it jadinya apa? Oh, ternyata tulisannya goes. Kenapa enggak GOS misal? Nah, jadi seperti itu hanya dasar. Terus jadi kata yang endingnya adalah ini, yang tertulis ini ya. Katakanlah misal OSHT, CHX dan SS, maka dia di ending ES. Misal go jadi goes, watch jadi watches, misal kiss jadi kisses. Nah, terus kata kerja yang endingnya konsonan plus Y, maka huruf Y dirubah jadi I tambah ES ya. Maka dari itu study kalau yang memakai IUWD, kalau yang memakai she it jadinya studies, bukan studies. Nah, secara umum memang ya kata kerja itu untuk si he it memang memakai S secara umum selain dua rumus ini. Terus ada beberapa perkecualian. Kalau ada kata have ya, have itu bisa artinya memiliki, mempunyai. Nah, kalau yang memakai adalah IUWD kan have. Kalau yang memakai she it berarti has ya, bukan haves. Karena ini termasuk exception, perkecualian. Itu hanya dasar banget. Terus kita akan ke sini. Ya. Kita akan ke sini. Di dalam kalimat ya, kalimat itu dia punya dua pola, yaitu pola nominal sama verb. Intinya bahwa kalimat itu minim dia harus ada subjek dan verb. Minim ya, harus ada subjek dan verb. Apakah harus SPO atau SPOK? Sebenarnya ya dia optional. Yang penting ketika saya sudah menyebutkan bahwa subjek dan verb, misal katakanlah saya makan, I eat, I drink, misal aku tidur, I sleep. Nah, itu sebenarnya udah jadi kalimat. Kalau di dalam bahasa Inggris ya, ada yang namanya kalimat nominal. Kalimat nominal itu apa? Kayaknya verb kemarin sudah sempat saya singgung sedikit ya. Nominal itu ketika bentuk kata kerjanya adalah to be. To be-nya apa ya? To be present, yaitu is, am atau a. Ya, kalau is digunakan she, it. Kalau am menggunakannya I ya. Kalau I berarti you, they sama we.
Nah, ketika kita tidak menemukan verb di dalam sebuah kalimat, maka verbnya itu harus kita tulis dalam bentuk to be. Jadi intinya kita harus menuliskan verbnya to be. Ya, misal katakanlah saya murid. Ya, kalau kita berbicara ke kalimat bahasa Inggris ya, saya murid. Kalau kita translatekan kata per kata, I student, ya kan? Misal kata I student itu ibarat kata memang nggak bisa kan? Katakanlah saya cuma menuliskan I student, saya murid. Nah, kalau itu bahasa Indonesia mungkin sah. Lah ini kalau kasusnya bahasa Inggris, I student kan nggak bisa. Kalau kita identifikasi I itu sebagai subjek, student itu kan bukan verb, tetapi kan dia noun kan, sesuatu yang noun atau mungkin pelengkap. Nah, berarti kan di sini kurang verbnya apa? Di sini kalau kita lihat kata saya murid, di sini nggak ada kata kerja. Berarti kita menambahkan kata kerja. Bentuknya apa? Bentuknya adalah to be. I menggunakan apa? Oh, ternyata I menggunakan am. Berarti I am student. Nah, jadi ya biasanya verb to be itu diikuti oleh non verb biasanya ya. Nah, non verb itu apa bentuknya? Mungkin dia bisa biasanya setelah to be ya, itu akan diikuti kata sifat, mungkin kata keterangan tempat atau kata benda. Ya, misal I am a student. Ya, saya seorang murid. Nah, di sini kan student ini kan noun kan. Misal I'm here, aku di sini. Nah, here di sini adalah keterangan tempat kan, atau katakanlah dia adalah adverb of place kan. I'm clever, misal aku pandai. Nah, clever di sini adalah kata sifat. Nah, jadi di sini kalau secara susunan dia sudah ada subjek, sudah ada verb. Ya, cuman verb itu kan dia nggak bisa berdiri sendiri dan dia harus diikuti oleh ini. Nah, itulah yang namanya nominal. Jadi ketika katakanlah kita tidak menemukan verb ya, kita nggak menemukan verb, katakanlah, maka yang harus kita tulis verbnya adalah bentuk to be. Ini sebenarnya sama sih, misal kamu cantik hari ini. Nah, di sini kan kalau kita tuliskan you beautiful today nggak bisa. Ya, kamu cantik. Di sini nggak ada kata kerja, berarti ya kata kerjanya kita buat to be. Jadi ibarat kata kalau saya bilang bahwa to be itu kayak kata kerja bayangan. Jadi dia fungsinya bukan kata kerja kayak umumnya. Kalau kita sudah bahas di verb dulu ya. Jadi dia bukan kata kerja yang bentuknya adalah kayak action, mental, verb, enggak. Jadi kayak dia adalah kayak kata kerja, tapi kayak kata kerja semu. Karena to be itu kan nggak bisa diartikan ya. To be itu nggak bisa selalu diartikan adalah. Ya, jadi to be itu nggak bisa diartikan. Kalau dalam bahasa Inggris dalam kalimat to be itu verb kok. Nah, tapi kalau kita artikan to be itu apa ya? Kita biasanya nggak menemukan gitu ya. Misal, I am a student, saya seorang murid. Mungkin bisa diartikan saya adalah seorang murid. Ya, mungkin bisa, tapi kalau misalnya you are beautiful kok adalah cantik kan nggak jalan kan. Jadi to be itu kata kerja, tetapi dia kayak modelnya kayak ngelingkan aja. Jadi dia bukan kata kerja yang pada umumnya. Nah, terus misal katakanlah kita akan ke sini ya. Nah, contohnya seperti ini. Bagaimana kalau kita membuat nominal? Nah, jadi nanti di tenses kita akan fokus ke kalimat yang positif, negatif, sama interrogatif. Nah, kalau di kolom yang hijau, to be itu harus sesuai subjek ya. Berarti I menggunakan am, you, we, they menggunakan a, she, it menggunakan is. Nah, terus bagaimana kita dalam membentuk positif, negatif, dan interrogatif. Nah, kalau positif berarti ya tinggal subjek plus to be. To be-nya juga to be present ya. Nanti diikuti non-verb. Non-verb itu bisa yang tadi, bisa diikuti dengan kata benda, kata sifat, atau mungkin keterangan tempat ya, atau mungkin keterangan yang lain. Nah, negatifnya gimana? Tinggal ditambah not, subjek misalnya plus verb to be plus not plus non verb. Nah, interrogatifnya gimana? Tinggal verbnya verb to be-nya di depan plus subjek katakanlah, terus plus non verb, jangan lupa nanti tanda tanya. Misal I am a student. Aku seorang siswa. Aku bukan seorang siswa. Di sini kalau kita lihat aku seorang siswa kan nggak ada kata kerja, maka dari itu kita menggunakan verb. I'm not a student, tinggal tambah not aja sesuai rumus.
interrogatifnya gimana? Polanya kayak positif, cuman modelnya kayak dibalik ya. Jadi verb to be-nya dulu baru subjek. You are beautiful misal, kau cantik misal, kau tidak cantik misal. Berarti ya tinggal ditambah not aja, you are not beautiful misal. Interrogatifnya gimana? Tinggal polanya dibalik, positif tapi dibalik ya. Jadi modelnya kayak bahasa Indonesia. Saya murid, saya bukan murid. Apakah kamu murid? Jadi sebenarnya dibalik, ya. Kayak modelnya kayak dibalik gitu ya. Jadi verbnya itu setelah apa ya, question gitu. Misal Rina is early today. Rina itu awal, maksudnya datang awal hari ini. Nah, negatifnya tinggal tambah not aja. Rudy is at class today. Rudy di kelas hari ini. Nah, Rudy tidak di kelas hari ini katakanlah. Nah, berarti ya polanya tinggal ibarat kata kita tinggal tambahkan not aja ya. Rudy is not at class today. Interrogatifnya tinggal dibalik. Is Rudy at class today? Nah, jadi konsepnya tinggal kayak gitu aja. Terus kita akan coba untuk ke kalimatnya. Nah, misal, they are couple in this party. Mereka adalah pasangan dalam pesta ini. Nah, bagaimana kalau kita membuat negatif? Mereka itu bukan pasangan di pesta ini. Nah, berarti ya kita konsepnya tinggal they are. Terus plus not, ya. Nah, tinggal konsepnya kayak gini aja. Terus, interrogatifnya gimana? Polanya tinggal dibalik. A, W, couple. Nah, tinggal konsepnya sih sebenarnya tinggal kayak gitu aja ya. Terus misal apalagi katakanlah misal gadis itu adalah seorang guru misal. Nah, kita ganti aja ya. Oke. Wanita itu adalah seorang guru. Negatifnya gimana? Nah, berarti ya konsepnya tinggal tambah not aja ya. Is not a teacher misal. Nah, terus interrogatifnya gimana? Tinggal dibalik is misal. The woman itu kan sebagai she kan, maka dia menggunakan is. Berarti is the woman teacher. Jadi tinggal kayak gini aja. Jadi nanti tugas kalian untuk UAS. UAS kalian nanti modelnya akan seperti ini. Jadi katakanlah kalau saya tuliskan kalimat positif, katakanlah maka kalian tinggal menulis negatif atau interrogatif. Nah, jadi dalam artian ketika saya buat 5 soal katakanlah, maka nanti jawaban kalian bisa jadi 10 kalimat ya. Jadi saya cuma ngasih positif gitu kan. Saya cuma ngasih ini aja. Terus kalian nanti disuruh merubah negatif sama interrogatif. Nah, jadi soalnya kayak gitu. Jadi kalau soalnya 25 nanti jadi 50 gitu ya. Itu hanya misal. Nah. Terus kita akan ke pola yang kedua ya. Kita akan ke pola yang kedua. Nah, di pola ini tadi kan pola nominal. Verb yang digunakan adalah verb to be kan, yaitu is, am sama a. Nah, kalau di sini adalah pola verbal. Pola verbal itu seperti apa? Nah, jadi kalau pola verbal itu ya verb yang kita gunakan adalah verb yang real ya. Jadi kata kerja yang kita gunakan yang memang adalah kata kerja ya. Saya ulangi untuk stop share ya. Jadi tolong untuk slide jangan dicoret-coret.
Oke, nah, jadi kalau tadi kata kerjanya berbentuk to be, kalau di sini kata kerjanya berbentuk verb. Mungkin verb yang action, mental ya, kayak yang pernah kita diskusikan dulu di verb. Nah, katakanlah misal saya bekerja sebagai seorang guru. Nah, oke, kalau kita translatekan, kalau model verbal kayak gini enak ya. Jadi saya bekerja, saya itu I, bekerja itu work. Berarti I work as a teacher. Enak kalau modelnya dia ada kata kerjanya. Nah, kalau di sini katakanlah misal saya pergi ke Jakarta pagi ini. Nah, di sini ada kata pergi. Nah, berarti kita menggunakan verb kan? I. Oke, pergi itu apa? Oh, ternyata pergi adalah go, berarti I go to Jakarta this morning misal. Atau misal katakanlah, nah, kalimat yang selanjutnya, saya di Jakarta hari ini. Nah, di sini kan nggak ada kata kerja kan. Kalau kita lihat di sini kan cuma saya di Jakarta. Berarti kan di sini nggak ada verb. Maka kita menggunakannya adalah nominal. Nah, misal I'm in Jakarta today. Nah, jadi sekilas memang dua kalimat ini tuh hampir mirip ya. Cuman kita lihat ketika kita tidak menemukan kata kerja, maka kita gunakan nominal. Tapi ketika kita menggunakan atau kita melihat ada kata kerja, maka verb yang digunakan ya verb yang real. Real verb. Nah, itulah perbedaan dasar. Oke. Polanya seperti ini. Nah, jadi kalau tadi nominal itu menggunakan prinsip verb to be, SMA. Kalau di pola verbal ini cukup berbeda. Jadi kita mengenal yang namanya kata bantu. Kata bantu di sini adalah do atau does. Jadi bukan berarti bahwa do itu kan melakukan, Miss. Do itu melaksanakan, mengerjakan. Ya, kalau dia artinya kata kerja, iya. Tapi kalau di sini dia adalah kata bantu. Kata bantu di sini adalah fungsinya adalah untuk membantu. Ya, ibarat kata gini. Ketika dalam bahasa Indonesia, saya makan apel. Saya tidak makan apel, ditambah kata tidak selesai. Tapi kalau bahasa Inggris nggak bisa. I eat an apple. I not eat an apple nggak bisa. I not kan nggak bisa. Misalkan tambah M bisa to be yang nggak jalan karena di sini sudah ada kata kerja makan. Maka to be itu nggak ibarat kata rakanggo gitu ya. Nggak kepake, pilih salah satu verbnya to be atau verbnya kata kerja. Kalau di sini kita lihat bahwa saya makan apel, saya tidak makan apel, selesai dikasih tidak, dia sudah membentuk negatif. Terus interrogatifnya gimana? Katakanlah apakah saya makan apel. Ketika ditambah apakah, katakanlah sudah selesai jadi. Kalau bahasa Inggris kan nggak bisa kan? Apakah ibarat kata ya? Apakah itu kalau dalam bahasa Inggris kan arti bisa macam-macam kan? Bisa memakai to be atau SMA atau mungkin memakai do atau does. Apakah itu nggak selalu bahwa what ya? Kalau di dalam present simple present tense, apakah di sini itu tidak menggunakan what ya? What artinya apa misalnya? WHAT enggak, tapi dia menggunakan kata bantu atau tadi yang verb to be tadi. Nah, kata bantu yang digunakan adalah do atau does. Kalau Ayuwide memakai do, kalau she it memakai does. Nah, terus kita juga harus ingat, kalau untuk Ayuwide yang di kota hijau, Ayuwide itu kan kata kerjanya tidak di ending SES kan. Nah, kalau untuk she it kan kata kerjanya di ending SES. Nah, ini kan cukup terlihat ya di sini ya. Nah, ya kan, di sini kan cukup terlihat. Nah, untuk bagaimana untuk membentuk, katakanlah untuk membentuk katanya misalnya atau kalimatnya. Kalau dalam positif misal tinggal subjek terus verb 1. Verb 1 itu ya tergantung si pengguna, katakanlah ya. Kalau dia Ayuwide berarti kata kerjanya nggak pakai SES. Tapi kalau dia she it maka kata kerjanya pakai SES. Nah, terus untuk membentuk negatifnya seperti apa? Nah, jadi tinggal subjek kita turunkan do sama does. Ini juga harus sesuai subjeknya ya. Terus plus not plus verb 1. Nah, terus interrogatifnya gimana? Do atau does di depan plus subjek plus verb 1, jangan lupa untuk tanda tanya.
Misal, I play piano, misal. Aku bermain piano, misal. Ya. Aku tidak bermain piano. Nah, di sini kenapa pakai play? Karena I, berarti kan radian S. Terus negatifnya gimana? Tinggal I diturunkan, terus plus do. Ya, karena I menggunakan do. Plus not, plus play. Verb 1, verb dasar yang dia belum ada imbuhan. Terus interrogatifnya gimana? Tinggal dibalik saja. Do I play piano? Misalnya. Terus yang bawahnya, Rina plays piano. Rina bermain piano. Kenapa Rina di sini place-nya pakai S, Miss? Karena kan Rina doyan S sebagai she. Kenapa di sini place bukan players? Lihat di tabel yang tadi awal yang warna kuning tadi. Kenapa place itu bukan players? Nah, tetapi place pakai S. Kenapa kok ini nggak diganti huruf I yang tadi? Nah, lihat tabel tadi. Bagaimana kalau Rina tidak bermain piano? Nah, berarti Rina diturunkan, terus kata bantunya does karena Rina sebagai she, terus plus not, plus verb 1. Nah, berarti kita kembali ke verb 1, verb yang dia belum ada imbuhan. Kenapa di sini nggak pakai S, Miss? Does not place, karena di sini sudah ada S, di sini tambah S, banyakan S pilek. Nah, bukan pilek ya, tapi sesuatu yang sudah diwakilkan di depan. Kalau dalam bahasa Inggris kalimat itu nggak perlu juga belakangnya itu mengikuti. Kalau di dalam tenses ya. Jadi kalau di sini dia sudah does, maka di sini dia akan kembali ke verb dasar. Nggak bisa kayak gini ya. Banyakan S karena sesuatu itu sudah diwakilkan di sini. Terus interrogatifnya gimana? Ya udah, polanya kayak negatif kalau kayak gini, tinggal dibalik hilangkan not. Misal, does Rina play piano? Apakah Rina bermain piano? Nah, jadi konsepnya kayak gitu. Nah, terus kita akan coba untuk, nah, contoh ya misal, I love you. Aku cinta kamu misal. Di sini bagaimana membentuk katakanlah negatifnya misalnya. Berarti tinggal I itu apa ya? Oh, kata bantunya berarti do. Berarti turunkan do. Terus plus not misal. Nah. Oke, tinggal polanya kayak gini ya. Terus misal apalagi misal interrogatifnya katakanlah. Nah, berarti tinggal dibalik ya. Do I love you. Nah, oke. Terus misalnya, ini nggak harus selalu saya kasih keterangan waktu ya. Yang penting kan yang berubah kan verb-nya kan. Nanti kalau di sini ada keterangan waktu katakanlah, nah nanti tinggal itu ngikutin di belakang gitu ya. Nah, terus misal kata ini kita ambil yang familiar ya, gampang aja ya. Nah, misal you love me, kau mencintaiku. Negatifnya gimana? Berarti you. Terus kata bantunya apa? Oh, kata bantunya do. Berarti you do not love me. Nah, terus interrogatifnya apa misal? Tinggal dibalik. Do you love me? Oke, jadi kayak gini kan. Jadi asal muasal ya, kata do katakanlah sebagai interrogatif tuh di sini. Oke, terus kita akan ke contoh lain. Ya, jadi terus ada beberapa yang juga bisa kita singkat ya dalam artian do not itu kan nanti jadi don't, does not jadi doesn't gitu ya. Nah, oke, kita akan ke kalimat yang lain. Oke. Misal kata ini aja ya. My mom the kitchen. Ibuku memasak di dapur. Every day, misal ya, nggak harus. Saya biasanya yang penting subjek verbnya ada ya, nggak perlu harus saya kasih lokasi tempat, waktu sampai detail gitu, nggak usah ya. Yang penting kan yang berubah verbnya. Nah, oke, bagaimana membentuk negatif? Nah, berarti ya tinggal my mom. Ya, oke, my mom itu sebagai siapa? Oh, dia sebagai she kan, maka dia kan kata kerjanya pakai ses kan. Nah, terus kata bantunya kan berarti dia
pakainya does, berarti does not. Nah, oke. Terus cook. Nah, ya, in the kitchen. Bisa kecilkan dulu. Nah, seperti ini. Terus interrogatifnya gimana? Tinggal dibalik aja. Does my mom. Nah, oke, tinggal kayak gini aja. Terus misal my dad, ayahku, reads a newspaper this morning misalnya. Oke. Negatifnya gimana? Nah, berarti ya tinggal polanya sama ya, tinggal tambah Oke, my dad berarti kan dia sebagai he maka does not. Oke, read a newspaper this morning, TM. Oke, TM itu this morning ya. Maksudnya nah, nanti kalau untuk pengerjaan nggak boleh disingkat, ini maksudnya biar saya nggak banyak mentik maksudnya ya. Does my dad read a newspaper this morning? Nah, sorry. Oke. Jadi tinggal kayak gini ya. Nah, jadi keterangan waktu, tempat dia akan selalu diletakkan di belakang. Optional untuk kata keterangan ya, itu optional. Yang penting subjek dan verb, intinya itu ya. Nah, terus kita akan ke kalimat yang lain juga ya. Contoh yang lain misal. Play nah aja deh, do the homework. Murid-murid mengerjakan PR misalnya. Nah, di sini kenapa do? Karena the student itu kan kata gantinya adalah they kan. Maka dari itu kan dia kata kerjanya nggak pakai SES. Nah, the students do the homework. Jadi verb dan subjek itu harus sinkron. Nah, kuncinya di situ. Terus negatifnya gimana? Berarti tinggal the students ya. Kalau kita lihat di sini katakanlah ya, the student itu kan sebagai they, kata bantunya apa? Oh, berarti do. Nah, terus plus apa? Plus not. Plus apa lagi? Do di sini. Kok di sini do-nya double miss? Kan fungsinya beda. Di sini sebagai helping verb kata bantu, kalau di sini do yang verb 1. To be itu nggak bisa diartikan ya. Kata bantu, do atau does itu nggak bisa diartikan ya. Kalau dia fungsinya kata bantu ya. Kalau untuk membentuk does not, do not, dia artinya tetap artinya tidak ya. Nah, oke. Jadi fungsinya ibarat kata bantu di sini. Jadi kalau dia itu di tulisan ada, jadi dia itu ada dalam kalimat tapi dia nggak bisa diartikan. Jadi kalau kayak ada tapi kayak nggak dianggap gitu ya. Jadi fungsinya dia cuma untuk membentuk katakanlah. Jadi dia nggak bisa diartikan ya. Nah, terus tinggal dibalik aja, the students do the homework. Jadi sama-sama do tapi fungsinya beda. Nah, gitu sih. Terus misal my friend does the homework. Nah, misalnya atau does the project gitu aja ya. Nah, temanku mengerjakan project. Nah, kalau kita lihat di sini katakanlah. Di sini kenapa my friend does? My friend itu kan temanku. Berarti kan satu, entah itu dia she atau he, yang jelas temanku itu satu kan. Berarti ya pemakainya does. Temanku mengerjakan project. Nah, negatifnya gimana? Tinggal my friend itu katakanlah apa? Oh, my friend itu kan temanku satu kan. Berarti kan kalau nggak he ya she. Nah, berarti kata bantunya apa? Does, misal. Does, terus plus apa tadi rumusnya? Plus not, plus verb 1. Verb satunya apa? Do. Ya, does not do the project. Terus interrogatifnya gimana? Nah, tinggal ngikutin. Kalau sudah ada, sebenarnya kalau kalian di sini sudah paham
negatif, interrogatifnya akan lebih gampang. Kalau kalian sudah paham polanya, rumusnya, nanti negatif, interrogatif juga akan lebih gampang. Nah, jadi di sini kata bantu itu selalu ngikut si subjek. Nah, jadi kayak seperti yang biasa saya buat soal, bahwa saya itu ketika misal katakanlah ya, buat soal itu jarang langsung pakai he atau she. Kalau saya sih saya jarang menggunakan dia, tapi biasanya saya langsung fokus. He itu siapa, nama orang laki-laki sekalian ya. She itu siapa, misal they itu siapa, ya udah saya pakai yang sesuatu yang jamak ya, sesuatu yang the students, misal my friends. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu adalah dasar ya. Terus kita akan ke sini. Bagaimana kalau tensesnya itu ada modal? Modal itu apa? Nah, modal di sini adalah kayak kata will, shall, should, must. Nah, dan seperti itu ya. Maka nanti kalau modal nanti akan diikuti verb 1. Nah, diikuti verb 1. Misal untuk rumusnya nggak perlu pakai do atau does ya, tapi tinggal subjek, modal plus verb 1. Negatifnya gimana? Polanya ya tinggal ditambah subjek, modal, not plus verb 1. Interrogatifnya gimana? Berarti ya tinggal modal plus subjek plus verb 1. Misal, I can use the phone. Aku bisa gunakan ponsel itu. Aku nggak bisa gunakan ponsel itu. Berarti kita nggak butuh do atau does. Kita langsung tambahkan not. I cannot use the phone. Interrogatifnya polanya sama. Tinggal dibalik ya. Can I use the phone? Apakah aku bisa gunakan ponsel itu? You should eat chocolate. Misal, kau bisa makan coklat. Misal, kau seharusnya tidak makan coklat, sorry ya, should itu seharusnya. Nah, tinggal ditambah not aja. Interrogatifnya tinggal dibalik. Nah, konsepnya seperti itu. Misal, I can speak English, berarti negatifnya berarti tinggal I cannot ya. Nah, interrogatifnya gimana? Tinggal dibalik aja ya. Can I speak English misalnya. Oke. Terus misal kata apa lagi ya misal? Kau harus pergi sekarang. You must go now. Misal. Nah, negatifnya gimana ya? Ya udah tinggal tambah not aja ya. You must not. Kau tidak harus pergi sekarang. Nah, interrogatifnya gimana? Tinggal dibalik ya. Must you go now? Nah, jadi tinggal seperti ini aja ya. Kuncinya memang harus banyak latihan sih. Kalau di seperti ini memang harus banyak latihan. Nah, itu adalah di simple present ya. Nah, terus kita selanjutnya akan ke simple past tense ya. Oke. Jadi kalau di dalam simple past tense, nah tadi kan di simple present katakanlah. Nah sekarang kita akan ke simple past tense ya. Nah jadi kalau secara secara rumus memang ada beberapa mirip ya. Cuman seperti penggunaan to be yang itu biasanya memang cukup berbeda. Tapi sekilas memang untuk bentuk nominal dan verbalnya itu memang mirip ya. Nah, oke. Oke, kalau tadi ya present tense itu digunakan untuk katakanlah ya tenses yang digunakan untuk saat ini sesuatu yang berulang atau sesuatu katakanlah yang sesuatu yang sudah dijadwalkan atau sesuatu yang sudah menjadi fakta dan kebenaran umum. Nah, kalau simple past tense, past itu identik dengan apa ya? Past itu kalau dalam bahasa Inggris itu artinya melalui, melewati, kayak yang lalu.
Nah, biasanya seperti itu. Maka dari itu ya, simple past tense itu adalah tenses yang digunakan untuk merujuk ke sesuatu yang lampau. Bisa kegiatan, aktivitas, atau sesuatu yang kita lakukan di waktu yang sudah berlalu, katakanlah. Nah, biasanya apa? Kalau tadi present tense itu biasanya digunakan untuk menceritakan yang terkait dengan daily activity, keseharian ya, keseharian. Kalau terus menceritakan apa? Kayak deskripsi diri. Kalau simple past tense biasanya digunakan untuk yang terkait dengan pengalaman atau liburan. Nah, kalau kita mau cerita liburan, pengalaman itu pasti pakai past tense. Jadi sesuatu yang lampau ya, karena kan kita modelnya kayak retell ya, retell story. Nah, seperti itu. Terus ciri utamanya apa? Nah, ciri utamanya adalah penggunaan verb 2. Verb 2 ini adalah bisa penggunaan apa ya? Reguler atau irregular kan. Nah, to be yang digunakan, to be-nya adalah to be past, yaitu was dan were. Helping verb-nya adalah did untuk semua subjek. Nah, oke, kita akan ke reguler dan irregular. Nah, jadi reguler itu regular verb ya. Kita ulang lagi lah. Nah, jadi kata kerja reguler itu adalah kata kerja yang tidak beraturan. Beraturan. Sorry ya. Kata kerja yang beraturan. Yang biasanya verb 2 dan verb 3-nya itu endingnya D dan ED. Ya, endingnya adalah D dan ED. Nah, terus memang kuncinya memang harus hafalan sih ya. Kalau model seperti ini tuh biasanya memang hafalan. Nah, dasarnya tuh ini. Kenapa kata kerja itu ending D atau ED? Nah, dasarnya itu dari sini. Jadi secara umum kata kerja yang endingnya adalah plus E, maka untuk verb 2, 3 biasanya dia untuk membentuk regular verb-nya ya. Atau verb 2-nya biasanya dia tambah D. Like jadi liked, move jadi moved misal. Terus kata kerja yang endingnya adalah konsonan plus Y gitu ya. Huruf ada konsonan plus Y, huruf Y dirubah jadi I tambah id. Study jadi studied, bukan study jadi studied. Terus kata kerja yang endingnya konsonan plus terus diikuti vokal ya, huruf konsonan terus huruf vokal A, I, E, O, maka last konsonan terakhir harus di double. Stop jadi stopped misal. Secara umum memang verb 2 itu memang akhirannya ed ya untuk verb 2, 3. Ini hanya dasar. Nah, contohnya apa regular verb yang reguler dulu ya misalnya banyak ya. Misal kata listen, verb 2-nya tambah ed, verb 3 ed. Kata watch, open, close, cook misal dan masih banyak lagi ya. Karena kita dulu udah pernah singgung ya. Nah, di sini sudah regular verb itu udah ada daftarnya ya. Kalau kalian searching itu sudah ada daftar, mungkin bisa puluhan sampai ratusan kosakata. Nah, terus kalau irregular verb, irregular itu sesuatu yang tidak beraturan ya. Tidak beraturan dalam hal ini adalah verb 1, 2, 3 itu bisa berubah total ya, bisa berubah total baik secara tulisan maupun secara cara baca ya. Misal kata see melihat, verb 2-nya bukan sit tetapi saw, verb 3-nya seen. Break, broke, broken misal. Drink, drank, drunk. Sing, sang, sang, menyanyi. Makan, eat, ate, eaten. Now, known. Nah, jadi tulisan dan cara bacanya pun bisa juga berubah. Terus kita lihat juga ada kata yang irregular ya, tetapi dia adalah perkecualian. Nah, misal apa nih? Kayak dulu juga sempat kita bahas ya. Nah, misal kata apa? Misal kata membaca, verb 2-nya itu juga sama. Nah, verb 2, verb 3-nya sama. Kalau misal di dalam tulisan katakanlah bagaimana saya tahu read itu read verb 1 atau verb 2 misal. Nah, berarti ya kembalikan ke konteks. Kalau tidak ya kembalikan ke penanda waktu menunjukkan present atau past. Nah, misal kata memotong. Nah, ini pun juga sama. Nah, verb 1, 2, 3-nya sama ya. Nah, jadi seperti itu ya. Itu hanya dasar. Nah, terus penanda waktu apa yang digunakan di dalam simple past tense? Nah, jadi penanda waktunya adalah sesuatu yang lampau. Misal kata yesterday, kemarin. Yesterday morning berarti kemarin pagi. Yesterday afternoon berarti kemarin siang. Yesterday evening berarti kemarin sore, misal atau kemarin malam gitu ya. Nah,
Terus katakanlah apalagi misal, nah saya tambah aja ya. Terus last Sunday misal, last Sunday itu berarti kayak minggu kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, nah kayak gitu. Terus yang kaitan sama ago itu sesuatu yang sudah berlalu, misal 2 days ago berarti 2 hari yang lalu, 2 weeks ago misal berarti 2 minggu yang lalu, misal katakanlah. Terus 2 months ago, 2 bulan yang lalu, atau sesuatu yang terkait dengan past date, past event. Jadi misal kita ingin meneruskan atau menceritakan peristiwa yang sudah terjadi di waktu lampau, peristiwa umum, atau biasanya kaitan sama tahun-tahun yang sebelum tahun ini. Itu juga menunjukkan bahwa itu adalah past ya, jadi sesuatu yang lampau. Terus, nah sama polanya itu kayak ibarat kata apa ya, yang tadi itu kan katakanlah nominal juga. Jadi di dalam past tense itu juga mengenal yang namanya kalimat nominal ya, mengenal. Cuman kalau tadi to be-nya SMA, kalau yang modelnya adalah past tense ini berarti to be-nya tinggal diganti was dan were. Konsepnya sama, to be-nya aja yang berubah. Nanti secara waktu pun juga biasanya ketahuan. Oh kalau to be-nya itu was dan were berarti sesuatu yang sudah terjadi atau lampau ya. Misal aku di kelas kemarin, misal I in class yesterday nggak bisa. Gimana caranya? Kita harus memberikan verb. Verbnya apa? Bentuknya to be. Oh, karena I berarti menggunakan was. Nah, modelnya tinggal seperti itu, sama yang tadi ya. Nah, secara bentuk positif, negatif, interrogatifnya sama. Kalau tadi menggunakan subjek SMA, kalau di sini subjek was dan were. Sama ya. Nanti hari ini yang ini kita nggak akan ceritakan banyak ya, jadi cuma sekilas karena sama konsepnya kayak yang tadi. Nah, terus to be harus sesuai dengan subjek. Misal apa? Oh, kalau I menggunakan was, kalau you menggunakan were, we menggunakan were, she it menggunakan was misalnya. Terus untuk pola positif, negatif, interrogatif sama ya, subjek to be-nya past tense plus non verb. Negatifnya subjek to be-nya past tense plus not plus non verb. Interrogatifnya polanya tinggal dibalik, to be plus subjek plus non verb tanda tanya. Misal I was in Jakarta 2 days ago. Aku di Jakarta 2 hari yang lalu. Negatifnya gimana? Ya udah tinggal tambah not. I was not in Jakarta 2 days ago. Nah, interrogatifnya seperti apa? Nah, berarti tinggal polanya dibalik ya. Was I in Jakarta 2 days ago? Nah, she was beautiful yesterday. Dia cantik kemarin. Dia tidak cantik kemarin. Misal ya, ini tinggal kita tambah not aja. She was not beautiful yesterday. Interrogatifnya polanya tinggal dibalik. Nah, he was a general manager last year. Dia itu seorang manajer. Tahun lalu itu dia manajer misal. Nah, negatifnya gimana? Ya udah tinggal tambah not. He was not a general manager last year. Interrogatifnya tinggal dibalik. Was he a general manager last year? Nah, polanya sama kayak yang tadi ya. Nah, contohnya apa? Misalnya. Nah, kau di sekolah kemarin, negatifnya ya berarti ya tinggal tambah not aja ya. Terus interrogatifnya ya udah tinggal dibalik. Were you school? Nah, tinggal polanya seperti itu misal. Aku di sini kemarin misal. I was here semalam misal aja ya. Nah, aku di sini semalam. Nah, negatifnya gimana? Ya udah tinggal tambah not. Oke, tinggal kayak gini aja ya. Itu adalah pola nominal. Nah, terus kita akan ke pola verbal. Ya.
Nah, kita akan ke pola verbal. Kalau tadi pola nominal menggunakan to be was were. Kalau di sini verbal, konsepnya sekilas kayak sama yang tadi si simple present tense. Jadi kalau tadi di present tense itu adalah kata bantunya adalah do dan does ya. Maka kalau di past tense ini semua subjek itu akan menggunakan did ya. Did. Jadi bukan do atau does, tapi did. Jadi entah itu are you, we, atau she, it, semua akan menggunakan did. Beda kalau yang tadi kan, oh kalau IUID memakainya do, kalau she it memakai does kan. Tapi kalau di sini did untuk all subject. Nah, untuk polanya seperti apa? Subject plus verb 2 ya. Subject plus verb 2. Verb 2-nya itu bisa reguler, irregular ya. Nah, negatifnya gimana? Tinggal subject plus did plus not plus verb 1. Nah, kalau di model past tense seperti ini ada turunan kata kerja. Ya. Awalnya positif dia menggunakan verb 2, negatifnya dia akan kembali ke verb 1. Nah, maka dari itu kayak tadi gunanya kita belajar verb 1, 2, 3 ya seperti ini. Karena kalau di past tense itu ada turunan verb. Verb 2, terus habis itu menggunakan verb 1. Otomatis kan kita verb 1, 2 harus hafal kan. Nah, interrogatifnya gimana? Polanya tinggal dibalik, did plus subject plus verb 1. Nah, kenapa di sini nggak verb 2, Miss? Karena di sini kan sudah sudah ada did ya, jadi dia sudah menunjukkan lampau. Kalau di sini kita kasih verb 2 juga lampau, nanti sama-sama lampau nggak bisa move on ya, nggak, karena sesuatu yang sudah diwakilkan di depan konsepnya sama lampau, maka dia akan kembali ke verb dasar. Cukup diwakilkan di depan. Interrogatifnya gimana? Tinggal polanya did plus subject plus verb 1. Nah, misal I played football yesterday. Aku bermain sepak bola kemarin. Nah, aku tidak bermain sepak bola kemarin. Berarti tinggal I ya, terus plus diturunkan plus not plus verb satunya apa? Oh, di sini ada played misal ya. Nah, tulisannya played misal. Verb satunya apa ya? Oh, ternyata play. Berarti diturunkan. I did not play football yesterday. Interrogatifnya apa? Berarti tinggal polanya dibalik saja ya, kayak negatif. Did I play football yesterday? Nah, misal yang selanjutnya. I wrote a letter last week. Aku menulis surat minggu kemarin. Aku tidak menulis surat minggu kemarin. Nah, di sini kan menggunakan verb 2. Nah, terus negatifnya gimana? Sorry ya. Tinggal subjek ya. Terus plus apa? Plus did, plus not, plus verb 1 dari ini apa? Oh, ternyata ini adalah irregular verb. Ya, read terus verb 2-nya adalah wrote misal ya. Oke, berarti tinggal dituliskan di bawahnya, selebihnya ngikutin di belakang ya, a letter last week. Interrogatifnya polanya tinggal dibalik ya. Did I read a letter last week? Nah, tinggal kayak gitu aja. Terus kita akan ke contoh ya. Kita akan ke contoh. Aku ya melihat film semalam. Nah, bagaimana bentuk negatif? Berarti I did ya, kata bantunya did plus not kembali ke verb 1, watch a movie last night. Oke. Interrogatifnya tinggal dibalik. Did I watch a movie last night? Oke, tinggal kayak gini aja ya. Terus yang kedua misal you sang a song. Kau menyanyikan sebuah lagu kemarin. Nah, di sini kita lihat, di sini tadi adalah watch, dia menggunakan regular verb. Kalau di sini menggunakan irregular verb. Nah, di sini menggunakan kata sang, tulisannya sang, tapi dia kan verb 2 dari sing kan, sing, seng, sang. Tulisannya sing, sang, sung, tapi bacanya sing, seng, sang. Nah, untuk membentuk negatifnya gimana? Ya udah tinggal diturunkan. You did not, terus kembali ke verb 1 dari nah, ternyata ini ya, sing a song yesterday. Interrogatifnya berarti tinggal did. Nah, did you sing a song yesterday? Jadi tinggal kayak gini aja sih.
Terus kita contoh yang lain ya. Nah, di sini katakanlah kita mengerjakan PR kita 2 hari yang lalu. Nah, negatifnya gimana? Tinggal we did not. Sorry ya. Nah, oke. Di sini kita mengerjakan PR kita. Nah, di sini did itu kan verb 2 sama, verb 3-nya sama kan dari do. Verb 1-nya di, verb 2 did, verb 3 kan done ya. Oke. Terus untuk membentuk negatif kan kita menggunakan kata bantu kan. Kata bantunya apa? Did. Oke, berarti we did not. Terus kembali ke verb 1 do. Terus negatifnya gimana katakanlah. Nah, jadi ya tinggal ngikutin aja sih di we do or homework to this ago. Jadi tinggal seperti itu. Jadi memang kalau entah itu mungkin katakanlah di present ya. Present atau past ya. Baik itu membentuk kalimat negatif, positif atau interrogatif memang harus banyak apa ya, kuncinya memang di hafalan ya, hafalan. Jadi hafalan rumus ya. Jadi nanti untuk soal wasnya pun kan modelnya seperti ini. Jadi saya cuman berikan katakanlah positifnya, mungkin ya kalimat positifnya, nanti kalian merubah negatif dan interrogatif. Nah, jadi untuk soal seperti ini nggak bisa di googling ya. Jadi memang kita harus menulis manual ya. Jadi soalnya itu kalimat saya buat katakanlah nanti kalian merubah. Nah, jadi saya pun nanti akan menggunakan verb-verb yang familiar saja ya. Jadi verbnya familiar, jadi kata kerjanya familiar. Jadi setidaknya tidak menyusahkan kalian. Barangkali kalian verb satunya apa ya, verb 2-nya apa ya. Nah, biar setidaknya gampang ya buat kalian untuk nanti menuliskan di verb satunya. Misal kalau di past tense kan harus setidaknya harus hafal verb 1 dan verb 2 gitu ya. Terus kesimpulannya apa? Nah, jadi secara umum memang kalimat itu ya ada nominal, ada verbal. Nominal itu ketika kita nggak menemukan verb, kita gimana caranya harus menulis verbnya. Kita harus gimana caranya kita juga harus menggunakan verb. Verbnya apa? Ya bentuk to be. Kalau kita present tense menggunakan SMA, kalau kita di past tense menggunakan was dan were. Intinya itu. Terus kalau di dalam verbal gimana? Kalaupun kita menemukan kata kerja dalam kalimat katakanlah ya, itu ada kata kerjanya, maka kita menggunakan yang verb pada umumnya. Terus jangan lupa setiap tenses punya kata bantu ya. Oh, kalau present tense kata bantunya do dan does. Kalau do itu I, you, we, they, kalau does itu untuk she, he, it. Nah, terus verb yang digunakan adalah verb 1. Bisa verb 1 yang tanpa SES atau yang ada SES. Intinya itu di present tense. Terus kalau di past tense itu kata bantunya hanya did. Entah itu I, you, we, they, she, it, semua memakai did. Terus kita juga harus tahu perubahan verb satunya seperti apa. Kalau di past tense kan verb 2 yang digunakan. Jadi kita turun level nih. Verb satunya apa ya? Jadi verb 1 dan 2 minim harus hafal. Minim ya. Nah, terus apa ya? Penggunaan kalimat positif, negatif, dan interrogatif juga punya pola dan rumus masing-masing ya. Jadi insya Allah kalau setidaknya kalau kita rajin latihan katakanlah ya, nanti insya Allah akan bisa bagaimana kita membentuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Nah, seperti itu. Terus ujian nanti kita akan online atau offline. Nah, kemungkinan kita akan online ya, kemungkinan ya. Jadi pakai acara ngetik juga ya. Jadi nggak ada multiple choice tapi mungkin bisa juga saya tambah sedikit ya untuk pilihan ganda. Tetapi semua juga mungkin kebanyakan akan essay ya. Kalaupun mungkin nggak ada pilihan ganda ya berarti essay-nya yang agak banyak. Cuma seperti itu aja. Oke, itu saja. Barangkali yang belum absen silakan bisa absen ya.
silakan bisa absen. Oke, untuk materi akan saya share di grup ya, di grup Telegram. Ya, saya akan share di grup Telegram. Untuk e-learning memang belum saya share, insya Allah segera. Cuman untuk materi saya akan share di grup Telegram aja ya, jadi biar kalian bisa downloadnya. Terus next meeting. Oke, next meeting kita akan belajar tentang present dan past continuous ya, present dan past continuous. Mungkin sekilas juga tentang future juga sekilas ya, karena kita tinggal 5 tenses itu sebenarnya memang bahasanya nggak terlalu kompleks kayak di present dan past ya. Insya Allah next itu kita akan belajar tentang continuous dan future. Terus di akhir pertemuan kita akan membahas tenses yang perfect, sama sekalian kita bahas untuk tugas kita apa ya untuk UAS. Kisi-kisinya ya tenses ini ya, jadi nggak ada kisi-kisi soalnya yang keluar apa yang jelas tenses. Itu aja. Thank you very much for your attention, your joining in the class today. Keep positive thinking, selalu berpikiran positif, keep your healthy, selalu jaga kesehatan ya, semoga selalu sehat. So studi sama kerjanya juga sama-sama lancar ya, seperti itu. Amin. Terus barangkali ada yang belum ikut UTS. Nah, jadi barangkali ada yang belum ikut UTS, nanti dirapel sekalian UAS ya. Oke, jadi barangkali ada yang belum sempat UTS dan belum konfirmasi. Kalau harapan saya tuh gini, ketika misal kalau dulu itu kan kita di hari Sabtu ya sesuai jadwal. Nah, itu kan kadang mahasiswa kadang lupa belum ikut UTS, tahu-tahu menghubungi saya sudah berapa minggu kemudian. Kasusnya banyak yang kayak gitu ya. Mungkin ya emang nggak saya respon karena kita termasuk waktunya longgar loh. Saya ngasih ujian tuh sangat longgar loh untuk waktunya kan. Kalian tahu sendiri. Jadi saya nggak akan batasi cuman 2 jam, tapi saya batasi sampai mungkin beberapa jam karena saya juga sadar kalian bekerja. Kalian mungkin lebih sibuk dari saya maklumi itu. Jadi barangkali bagi kalian yang belum ujian kemarin ya, kemungkinan sekalian nanti dirapel pas UAS. Jadi nanti setelah UAS nanti ada ujian, ibarat kata ujian untuk masalah ya, untuk misal UTS atau UAS belum ikut, cuman untuk nilai pasti akan turun berapa puluh persen ya, katakanlah setidaknya akan ada pengurangan untuk persen jawaban. Katakanlah misal kalian belum ikut UTS terus kalian ikut UTS misal ya, susulan katakanlah, padahal susulan itu kan harusnya segera ya, minim pas hari itu kamu ngabarin, saya nggak bisa miss untuk ujian, kapan saya dapat susulan, harusnya itu. Cuman kadang kalau mahasiswa kan saking sibuknya akhirnya lupa ya. Jadi itu mungkin bisa pengurangan sampai 50 poin ya. Seperti itu. Jadi kalau memang nggak bisa ya segera confirm gitu ya. Segera konfirmasi. Saya tahu kalian sibuk tapi setidaknya ya hargailah saya juga ya. Jadi saya juga akan menghargai kalian juga. Jadi kita sama-sama tahu ya. Saya termasuk cukup fleksibel banget dalam waktu ya. Dalam waktu kuliah, dalam penugasan saya kasih waktu yang cukup banyak, ujian apalagi waktunya saya bisa perpanjang. Nah, jadi ya setidaknya konsekuensi kalian kalau misal barangkali kalian nanti susulan atau mungkin UAS nggak bisa mengikuti, terus kalian nggak segera untuk konfirmasi, ya solusinya itu. Saya kasih susulan tetap, tapi ya poin bisa berkurang 50%. Ya. Jadi kalau misalnya nilai kalian 80 ya udah, saya bisa kasih separuh karena ya sudah out of the deadline. Ya. Tugas pun juga akan sama. Tugas pun kalau di GC akan terlihat, oh kalian mengumpulkan on time atau tanggal berapa, itu akan kedeteksi loh. Kalian telat sehari aja nanti sistem itu udah akan ngebaca. Kalian Sabtunya tanggal berapa, itu juga cukup mempengaruhi. Jadi saya tuh tipikal orang yang sebenarnya suka on time ya. Apalagi kalau untuk tugas ya 2 minggu tuh cukup panjang ya. Kuliah pun sebenarnya saya suka yang on time, cuman ya saya sadar mungkin juga kalian sibuk ya. Jadi ya kita bisa kasih kelonggaran waktu untuk waktu kuliah. Terus kalian telat juga saya masih perbolehkan masuk seperti itu ya. Jadi untuk waktu kuliah bisa saling mengerti ya. Cuma kalau untuk tugas ya, barangkali ada yang tugasnya UTS kemarin juga belum submit, silahkan bisa disubmit ya, silahkan bisa dikumpulkan, tetapi ya itu ada pengurangan berapa persen ya untuk tugas yang terlambat. Nah, kayak gitu. Saya menghargai tugas yang setidaknya dikerjakan on time gitu ya. Kayak gitu aja. Oke, thank you very much.
see you next 2 weeks again. Miss, kuliahnya kita 2 minggu lagi mau apa? Saya nggak bisa menjanjikan ya. Jadi kita lihat situasi kondisi. Kalau kalian di jam pertama online, saya akan ngikut ya. Karena kalian gabungan beberapa prodi, jadi otomatis harus sesuai. Kalau misal jam pertama kalian tatap muka, jam saya online mungkin masih enak. Tapi kalau kebalikannya ya, jam kalian itu katakanlah online, saya tatap muka, nah otomatis kalian harus berjalan ke kampus dan itu butuh banyak waktu. Itu saja ya. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Ya, ini sudah mulai hujan nih. Kalau kalian kerja, hati-hati pulangnya ya. Thank you, Miss. Ya, bentar lagi pulang ini. Ya, Miss. Baik, Miss. Kalau yang sudah di rumah, bisa istirahat ya. Iya, siap, Masih ada lagi, Ya, satu Miss. lagi, Miss.